Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Azima, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai pembuatan model relasional dengan menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Sebelumnya kita akan membuat model logisnya terlebih dahulu atau ERD-nya dengan petunjuk sebagai berikut. Sebuah maskapai penerbangan ingin merancang suatu sistem yang dapat mempermudah pengolahan data penumpang dan karyawan. Maskapai tersebut mempunyai ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap penumpang membeli tiket di loket penjualan tiket. Penumpang menyerahkan kartu identitas untuk mendapatkan tiket. Setiap penumpang hanya dapat dilayani oleh satu pegawai tiket. Setiap pegawai tiket dapat melayani beberapa penumpang. Pegawai tiket meneruskan informasi bagasi penumpang ke pegawai bagasi. Setiap pegawai bagasi dapat mengurusi beberapa bagasi penumpang. Penerbangan hanya dapat dilakukan ke kota yang memiliki kode unik. Penerbangan hanya dilakukan sesuai jadwal dari maskapai. Setiap pilot melaporkan kondisi pesawat kepada setiap teknisi setelah mendarat. Baiklah, mungkin akan langsung kita buat model logisnya atau ERD-nya. Pertama kita akan membuat entitasnya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat entitas penumpang atau passenger dengan atributnya ID number atau nomor ID, tipe datanya varchar, dan dijadikan primary key. Kemudian mungkin kita masukkan umur dengan tipe datanya char, dan kita buat mandatory. Kalau sudah klik OK, kemudian akan saya masukkan entity tiket. Atributnya yaitu ID tiket, tipe datanya varchar, kita buat primary. Kemudian mungkin akan saya masukkan ID bagasi, tipe datanya varchar juga, dan mungkin akan saya jadikan secondary key. Kemudian akan saya tambahkan tujuan penerbangannya atau flight destination. Ini akan saya buat tipe datanya char, mandatory. Kemudian saya akan buat lagi tanggal penerbangannya atau flight date. Di sini saya tipe datanya date time, buat mandatory juga. Kemudian karena di sini ada dua unique UID, salah satunya akan saya jadikan menjadi secondary key. Di unique identifier, klik, kemudian kita klik tombol tanda plus hijau, kita klik 2 kali, namanya akan saya ubah menjadi bagasi. Kemudian di attributes dan relation, pilih ID bagasi, klik tanda panah ke kanan, klik OK. Ini akan saya rubah menjadi bagasi secondary key. Kalau sudah klik OK, kemudian akan saya tambahkan lagi entity staff. Dengan atributnya mungkin akan saya masukkan ID staff, tipe datanya varchar, dan akan saya jadikan primary key. Kemudian mungkin akan saya tambahkan kualifikasinya. Di sini akan saya masukkan varchar juga, mandatory. Kemudian ada mulai kontraknya. Ini akan saya masukkan tipe datanya date time, mandatory. Kemudian mungkin ada end contract, tipe datanya date time juga, mandatory. Kemudian ada banyak kontrak yang telah diambil atau kontrak taken, akan saya masukkan char. Sudah klik OK. Kemudian entity staff ini akan saya buat menjadi super type, dan subtype-nya itu nama-nama atau bagian-bagian dari pegawainya.
Pertama akan saya buat subtype-nya tiket service atau pegawai tiket. Atributnya akan saya masukkan station number atau nomor loketnya. Ini akan saya jadikan primary key. Kemudian akan saya tambahkan lagi baggage. Baggage handling atau pegawai bagasi. Kemudian akan saya masukkan group number. Ini akan saya jadikan char dan menjadi primary key. Ini tipe datanya char juga. Kemudian akan saya tambahkan lagi subtype-nya technician. Mungkin akan saya masukkan atributnya jabatan atau position. Akan saya masukkan varchar dan menjadi primary key. Kemudian subtype yang terakhir yaitu pilot. Atributnya mungkin akan saya masukkan jam terbangnya. Akan saya buat tipe datanya menjadi char dan saya jadikan primary key. Kemudian ini akan saya masukkan terlebih dahulu ke dalam super type-nya. Pertama ada ticket service, kita klik 2 kali. Di bagian general ada tulisan super type, kita klik lalu pilih staff. Karena entity staff akan menjadi super type-nya. Kita atur sedikit. Kemudian berikutnya ada baggage handling, kita masukkan juga. Mungkin ini akan kita lebarkan sedikit tabel-tabelnya. Kemudian mungkin akan saya tambahkan lagi entitas untuk memuat nama-nama dari karyawan dan penumpang. Akan saya jadikan satu entitas. Saya buat namanya menjadi name. Kemudian atributnya ada first name atau nama depan. Akan saya jadikan tipe datanya varchar. Saya set mandatory. Kemudian ada last name. Saya jadikan varchar juga dan akan saya jadikan menjadi primary key. Terus sedikit. Baik, kemudian kalau sudah, saya akan masukkan lagi entitas mungkin destination atau tujuan penerbangannya. Di sini saya akan masukkan kode kotanya atau city code. Akan saya jadikan char jadi primary key. Kemudian akan saya tambahkan lagi jadwal penerbangannya atau flight schedule. Akan saya jadikan tipe datanya date time. Kalau sudah, klik OK. Kita atur sedikit agar terlihat sedikit rapi. Baik, kalau sudah, kita akan buat relasinya. Pertama dari entity name. Entity name ke passenger. Di sini kardinalitasnya saya buat 1:1. Amount source-nya saya buat
dimiliki, di penumpangnya saya buat memiliki. Kalau sudah klik OK, kita tampilkan labelnya. Kemudian dari entity name ke staff, kardinalitasnya sama satu ke satu. Name on source-nya dimiliki. Lalu di targetnya atau di staffnya saya buat memiliki. Baik, kalau sudah akan terlihat seperti ini. Kemudian dari penumpang ke tiketnya, kardinalitasnya sama satu ke satu, karena satu penumpang hanya bisa mendapat satu tiket. Name on source-nya saya buat mungkin mempunyai. Name on targetnya saya buat dimiliki. Kalau sudah klik OK, kemudian dari tiket, dari entity tiket ke pegawai tiketnya. Di sini disebutkan setiap pegawai tiket dapat melayani beberapa penumpang. Jadi di sini akan saya buat search targetnya 1. Ini saya buat menjadi di proses. Ini memproses. Sudah klik OK. Kemudian dari pegawai tiket ke pegawai bagasi, ini kardinalitasnya sama. Saya buat ini diteruskan. Ini mengatur. Kemudian dari pilot, saya buat dari pilot terlebih dahulu ke teknisinya. Ini saya buat search to targetnya banyak, 1. Kemudian di search-nya mungkin saya akan buat melapor, diperiksa. Lalu dari pilot ke tujuannya, kardinalitasnya saya buat satu ke satu. Name on source-nya ini saya buat menuju. Ini saya buat dituju. Sudah klik OK. Kemudian kita akan membuat model relasionalnya. Caranya yaitu kita klik tanda panah biru ini. Windownya kita kecilkan sedikit. Lalu kita klik engineer. Kurang lebih akan terlihat seperti ini. Karena di dalam tabel-tabel ini terlihat ada yang terputus atau terpotong nama-nama kolomnya atau nama atributnya, maka di sini saya akan mengeditnya atau mengatur nama-namanya menjadi singkatan. Pertama yaitu mungkin di sini saya akan membuat tampilan super type-nya menjadi satu table saja. Klik OK. Untuk mengatur singkatan-singkatan dari atributnya, langkah pertamanya yaitu kita klik di logical model, klik kanan, lalu kita klik create glossary from logical model. Lalu di sini kita set nama entity, kita jadikan plural, lalu nama atribut dijadikan singkatan.
Baik, kalau sudah di sini kita save, akan saya save di desktop. Mungkin akan saya masukkan namanya Glossarium. Kalau sudah klik save, kemudian di model logicalnya kita klik kanan, properties. Kemudian di sini kita tambahkan glossarium yang sudah kita buat tadi. Oke, kita cek terlebih dahulu. Kalau sudah, kita klik apply lalu oke. Lalu kita cek lagi. Di sini sudah ada yang berubah. Tapi di sini nama primary key dan foreign key-nya perlu kita ubah lagi agar tidak terlalu panjang karakternya. Langkahnya yaitu pertama kita buat terlebih dahulu model file CSV-nya dengan menggunakan aplikasi Excel. Kemudian di sini kita akan masukkan nama tabel-tabelnya. Pertama akan saya masukkan name, lalu ada passengers, lalu kita masukkan abbreviation yang akan kita masukkan ke dalam diagramnya atau model relasionalnya. Di sini names akan saya rubah menjadi name saja. Baik, kalau sudah kita save as, lalu pilih foldernya. Di sini save as type-nya kita rubah menjadi CSV, delimited. Saya akan beri nama mungkin template. Save. Lalu balik lagi ke data modelernya. Di sini kita akan merubah template yang tersedia. Caranya yaitu kita klik kanan di model logicalnya, klik properties, lalu di naming standard kita klik tanda tambah, lalu klik template. Di sini kita ubah primary key, foreign key dengan kolom foreign key. Kita tambahkan ABBR atau abbreviation. Lalu di kolom foreign key-nya kita tambahkan juga. Kalau sudah, klik apply, lalu OK. Kemudian di tools, kita pilih name abbreviations. Checklist, hilangkan checklist di kotak tabelnya. Lalu kita cari file yang kita buat tadi, file CSV-nya. Kita klik open, lalu kita klik OK. Kemudian kurang lebih tampilannya akan muncul window seperti ini. Kalau sudah, kita tutup saja. Kemudian kita jadikan model relasional lagi. Kita klik tanda panahnya. Lalu klik engineer. Baiklah, kurang lebih model relasionalnya akan terlihat seperti ini. Kalau kita zoom in, akan menjadi seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dimengerti dan dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.